Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maliki yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ayat yang wajib kita baca setiap hari minimal 17 kali adalah ayat yang berbunyi maliki yaumiddin, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa di hari agama. Yang dimaksud hari agama, hari apa? Kiamat, hari pembalasan. Kita bayangkan dalam diri kita ketika kita membaca ayat maliki yaumiddin, maka yang terbesit dalam pikiran kita, Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin adalah penguasa tunggal, tidak ada tandingannya. Ya, penguasa tunggal di hari kiamat. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti tidak memberikan hak kepada seseorang, kepada siapapun di hari kiamat, ya, untuk memiliki kekuasaan sedikit pun. Ya, di hari kiamat maka manusia, ya, itu akan dibalas sesuai dengan amalnya, sesuai dengan keyakinannya. Sekarang ada enggak pembalasan terhadap keyakinan manusia di dunia? Ada enggak? Pembalasan di dunia itu adalah sesuatu hal yang dohir. Karena ada usul yang mengatakan al-islamu yahkumu bidzohir, wallahu yahkumu bil batin, ya, bahwa Islam itu memberikan hukum kepada manusia pada hal-hal yang bersifat dohir, yang terukur, dohir. Sedangkan urusan batin terukur apa enggak? Bisa enggak manusia mengukur, menilai, membuat keputusan, menghukum hal-hal yang batin? Enggak bisa, ya kan? Jadi hal-hal yang batin mutlak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang dapat mengganjar atau yang dapat menghukum, yang dapat memberikan balasan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa, ya, mengukur perihal yang batin. Maka maliki yaumiddin di sini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, ya, hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia, baik yang dohir maupun yang batin. Kalau manusia tidak punya kekuatan apapun. Oleh karena itu di sana, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan seadil-adilnya. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan di dunia? Ya, Allah tidak membalas di dunia, ya. Maliki yaumiddin kok di hari pembalasan, di hari akhirat. Mengapa enggak langsung di dunia aja? Ya, tadi manusia tidak bisa mengukur keadaan batin manusia, enggak akan adil. Ya,
Oleh karena itu, maka Allah akan berikan di akhirat. Pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada manusia, ya, menunggu kepada manusia untuk bertobat apabila melakukan dosa dan kesalahan. Sehingga waktu hidup Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bertobat, ya. Nah, kalau sampai diberi umur, ya, sampai diberi umur tua, ya kan, sampai Israel menjemputnya, kita tidak bertaubat kepada Allah, ya sudah, ya kan, kesalahannya dia sendiri. Sedangkan umur Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengetahuan kepada manusia. Coba misalnya kita, ya, Mas Ben, kamu umurnya berapa di dunia nanti, Ben? Sampai kapan? Ya? Nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Ini sengaja Allah Subhanahu wa taala rahasiakan supaya manusia itu bersiap diri setiap saat, ya. Sebab kalau diberitahu, oh, nanti Bentra umurnya 69 tahun, 7 bulan, 3 minggu, 2 hari, 4 jam, 3 menit, 10 detik. Nah, itu nanti bisa jadi, ya, akan menyepelekan. Wah, umur saya masih panjang, nanti kalau sudah meninggal, udah saat mau meninggal saya taubat, ya kan? Nah, maka manusia akan menyepelekan kalau begitu. Oleh karena itu Allah sengaja rahasiakan, tidak diberitahu, ya. Sedangkan manusia ini, ya, sangat bergantung, ya, pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kan bergantung daripada apa yang dilakukan oleh manusia, baik batin maupun dohirnya, kan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala rahasiakan supaya manusia setiap saat, setiap detik untuk bersiap diri mati, ya. Jadi kita harus sudah siap mati, ya. Karena apa? Karena nanti kita akan menghadapi hari apa? Pembalasan. Maliki yaumiddin, ya. Sementara kita itu baik yang kecil, yang tua, semuanya pasti akan mati. Ingat, ya, nyanyiannya siapa itu? Raja-raja mati, rakyat kecil mati, gitu kan? Jadi yang muda mati, yang tua mati, dan semuanya akan mendapatkan pembalasan. Bahkan ketika muda itu yang paling ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib itu sangat-sangat berhati-hati menggunakan masa muda. Karena apa? Karena akan ada pertanyaan khusus untuk anak muda, ya kan? Apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Ya, pertanyaannya, waktu mudamu kau gunakan untuk apa? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita tidak mampu menjawab, artinya tidak dapat mempertanggungjawabkan masa muda kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan mendapatkan siksa, ya, bahaya. Tapi sebaliknya, apabila kita menggunakan masa muda ini untuk mentaati Allah, maka kita akan mendapatkan salah satu naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya. Pada saat itu matahari didekatkan, panas menyengat daripada tubuh manusia, hingga ada manusia yang keluar dari tubuhnya darah dan nanah,
dia tenggelam di dalamnya, ada yang satu garis, ada yang satu dengkul. Begitu rupa ya penderitaannya. Tapi ada satu orang pemuda ya mendapatkan naungan Allah karena apa? Asyabu nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang dari kecilnya dia tumbuh untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti Allah memberikan perhitungan ya, pembalasan ya. Sebelum masuk ke dalam surga ya, pada padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, Allah lindungi dia bagi seorang raja. Masya Allah. Maka penting menggunakan masa mudanya. Karena apa? Ada hari pembalasan. Ada pertanyaan khusus yang ditujukan untuk masa muda. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yaumuddin, maliki yaumiddin, Allah adalah Malik, penguasa tunggal. Nah, dalam bacaan sab'ah ada juga yang membaca bukan Maliki Yaumiddin ya, tapi Maliki Yaumiddin ya. Kalau Maliki berarti yang menguasai, dia perannya ya. Tapi kalau Maliki Yaumiddin maka dia raja. Allah adalah raja di hari kiamat ya. Sebenarnya sama. Kalau raja itu adalah zatnya, tapi kalau Maliki adalah apa? Perbuatannya. Nah, sifat Allah menguasai. Sebagai raja, Allah menguasai segalanya. Sedangkan manusia tidak punya kekuatan dan kekuasaan apa-apa. Bahkan pada saat itu, ya, mulut saja tidak diberi hak untuk bicara. Nah, untuk membela diri, mulut tidak diberi kekuasaan untuk berbicara. Ya, lalu mereka bagaimana dengan mempertanggungjawabkan amalnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci. Mulut dikunci. Tangan-tangan yang berbicara. Kaki kita yang menyaksikan. Jadi kira-kira bohong apa enggak? Bisa bohong enggak? Enggak bisa. Karena pelakunya tangan itu nanti yang berbicara sendiri. Kalau mulut bisa jadi, saya dulu gini kan gitu ya. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada tangan. Wa tukallimuna aydihim, berbicara tangan-tangan pada saat itu. Ya, kaki-kaki jadi saksi. Bagaimana kita bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau di dunia masih bisa bohong. Dan hari ini ya adalah banyak sekali kebohongan di mana-mana. Darurat kebohongan. Orang itu ya untuk pengen menyelamatkan diri di dunia dari hukuman dan cacian manusia, bohong untuk menutupi kelemahan dirinya, bohong, ya kan? Tapi nanti di hari kiamat, hari pembalasan, maka manusia sudah tidak lagi akan bisa berbohong. Ya, itulah sebabnya. Maka pentingnya kita menyiapkan amal sebelum kematian kita. Itulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang setiap hari, setiap saat dia merefleksi diri, ya, menghisab diri untuk mencari bekal setelah kematian kita. Maka kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab oleh Tuhanmu. Kan gitu. Iya enggak? Ya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghisab dirinya sendiri, menyiapkan bekal kematian kita, menghadapi hari pembalasan Maliki Yaumiddin. Semoga Allah selamatkan kita, hidup kita, kita akhirat.
Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.